Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab tuntunan sholat lengkap. Kita sudah sampai bab 2, yaitu bab toharoh atau bersuci. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Toharoh atau bersuci. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci. Toharoh menurut syara ialah suci dari hadas dan najis. Jadi kita kali ini akan membahas tentang bersuci atau menghilangkan dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, dan menghilangkan najis. Itu disebut dengan toharoh. Yang pertama, suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudhu, mandi, dan tayamum. Itu hadas. Contoh hadas itu ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan cara kita berwudhu atau dengan cara tayamum. Hadas kecil itu apa? Seperti kentut, ya, terus buang air kecil, buang air besar, terus tidur, terus bersenggolan kulit antara laki-laki dengan perempuan. Menurut Imam Syafi'i itu ada hadasnya, hadas kecil. Lah, cara menghilangkan hadas kecil atau cara mensucikannya dari hadas kecil dengan cara berwudu dan atau dengan tayamum. Berwudu jika ada air, dan jika tidak ada air maka cukup dengan tayamum. Lah, jika hadasnya hadas besar, maka kita harus mensucikannya dengan cara mandi. Hadas besar itu apa? Yang pertama itu berhubungan suami istri. Yang kedua, bagi laki-laki itu mengeluarkan air mani, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Terus kalau bagi perempuan itu ada haid, nifas, ya, itu namanya hadas besar. Cara mensucikannya hadas besar atau membersihkannya, mensucikannya, ya, atau toharohnya, mensucikannya hadas besar dengan cara mandi. Kemudian suci dari najis. Nah, ini juga disebut toharoh, bersuci atau menghilangkan najis. Yang dihilangkan najis itu apanya? Seperti badan kita ada kotoran semua di tangan, kita kok menghilangkannya, itu namanya toharoh. Atau ada kotoran di pakaian kita dicuci, dibersihkan, itu namanya toharoh. Seperti itu, mensucikan baik badan, pakaian, atau tempat dari najis. Itu disebut namanya adalah toharoh. Contoh di rumah kita, rumah kita mungkin ada kotoran ayam, mungkin, ya, di kampung itu banyak ayam, ada kotoran ayam. Kita menghilangkan kotorannya, membersihkan kotorannya, itu namanya toharoh atau bersuci. Lah, mensucikannya semua itu atau bertoharoh itu dengan apa? Pertama, kita bisa bersuci itu menggunakan air. Nah, maka kita selanjutnya akan membahas air. Macam-macam air. Air itu ada bermacam-macam. Air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih. Air yang dapat dipakai untuk bersuci, untuk kita melakukan toharoh, bersuci, itu adalah air yang bersih. Air yang bersih itu seperti apa? Yaitu air yang suci dan dapat mensucikan. Yaitu air yang turun dari langit langsung,
atau air yang keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci, itu namanya air yang suci dan mensucikan. Lah, apa saja jenisnya, apa saja macamnya air yang suci dan mensucikan itu? Air yang suci mensucikan atau yang disebut juga air mutlak, ini ada 7. Ada 7 macam air mutlak. Apa saja? Yang pertama adalah air hujan. Air hujan ini air yang turun dari langit. Nah, ini air hujan ini dapat digunakan untuk kita bersuci. Ini air mutlak, ini jelas sucinya air hujan. Yang kedua air sumur. Kalau di kampung kita daerah sini ya, Desa Mesoi Kecamatan Talun ini mungkin ada sumur tapi beberapa. Saya bapak dulu itu pernah membuat sumur sampai 2 kali. Itu yo belum keluar airnya karena apa? Kita ada di dataran tinggi. Jadi di daerah kita ini jarang ada sumur ya. Tapi kalau air sumur biasanya di kota-kota itu banyak yang menggunakan sumur, itu airnya air yang suci dan mensucikan, air mutlak namanya. Itu air sumur, air yang dari bumi. Yang ketiga air laut. Wah, air laut ini sucinya Masya Allah. Kenapa? Jumlahnya itu sangat banyak sekali. Ada yang bisa menghitung air laut itu berapa jumlahnya, berapa liter? Nggak bisa. Itu air yang mutlak, itu air yang suci. Subhanallah, suci itu bisa digunakan untuk mandi, untuk wudhu bisa. Nah, itu air mutlak. Yang keempat itu air sungai. Nah, daerah kita ini banyak sungai-sungai besar, kayak sungai Mbagol, nah, perbatasan Doro, ada lagi sing wetan, wow, sungai Sentul. Nah, itu air gede ya, itu sungai banyak sungai. Nah, air sungai ini bisa digunakan untuk bersuci, kan biasa digunakan untuk mandi, umba-umba. Nah, itu bisa. Yang kelima air salju. Air salju ini air mutlak, air yang turun dari langit. Kalau di sini air turun dari langit kan hujan. Lah kalau yang di daerah yang dingin mungkin ada di Eropa ya, ada Jepang pas musim-musim salju. Itu air hujannya itu bukan berbentuk air tapi berbentuknya salju. Lah salju ini bisa digunakan untuk bersuci. Yang keenam air telaga. Air telaga, nek wong gunung nyebute bukan telaga tapi telogo. Nah, kalau di daerah kita Talun ada nggak telaga ya? Nggak ada ya. Yang ada itu daerah Petung. Nah, Petung Riona itu ada telaga Mangunan, ada Telogo Hendro, ada telaga-telaga yang lain. Air telaga ini air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan. Berarti air ini dapat digunakan untuk berwudu, untuk mandi dan lain sebagainya. Yang nomor 7 air embun. Wah, embun ini biasa kalau pagi hari kita lihat aja di halaman rumah atau di kebun-kebun dekat rumah, di pucuk-pucuk daun itu kan ada air. Nah, itu namanya air embun. Air embun ini juga suci dan dapat mensucikan. Tuh, macam-macam air. Kemudian kita akan membahas tentang pembagian air. Air ini juga dibagi-bagi, ada air yang bisa digunakan untuk bersuci, ada yang tidak. Pembagian air di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak atau air yang masih murni dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Air mutlak artinya air yang sewajarnya. Air mutlak itu tadi yang disebutkan. Jumlah air itu macam-macam air itu ada 7 tadi ya. Air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan juga air embun. Ini namanya air mutlak. Ini suci dan mensucikan. Suci dan dapat digunakan untuk mensucikan. Tuh bisa digunakan, itu jenis-jenis air yang pertama. Yang kedua ada air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan. Nah, air suci
dapat mensucikan tapi makruh digunakan. Apa ini? Yaitu air musyammas. Apa itu air musyammas? Yaitu air yang dipanaskan dengan matahari. Contoh, sampean punya wadah menggunakan baskom atau timbo atau ember atau menggunakan baskom yang terbuat dari logam itu ya. Kita ambil, kita isi air, terus kita panaskan di bawah terik matahari. Ditunggu 1-2 jam pastikan hangat. Panas itu, airnya pasti panas. Nah, ini makruh untuk digunakan, berarti tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Dapat digunakan untuk mensucikan tapi makruh. Kecuali logam yang terbuat dari emas. Lah nek kadi emas ya ora kena. Tidak boleh. Yang nomor 3, air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Air suci tapi tidak dapat mensucikan, yaitu air mustakmal atau air yang telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis walaupun tidak berubah rupa, rasa dan baunya. Ini ada air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Contoh gampang, wedang, air teh itu suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Karena apa? Sudah tercampur dengan benda suci lain. Berarti kalau ada air suci seumpamanya dikolah kan suci ya, kolah atau diteko kan air ambil dari kolah, air mutlak tadi masukkan teko, dibuat wudhu bisa dialirkan seperti ini. Tapi kalau sudah menjadi air teh atau wedang teh itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, nggawe wudhu ya ora kena. Apalagi air kopi ya, kopi tidak bisa, itu tidak boleh, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu namanya air suci tapi tidak dapat mensucikan. Yang nomor 4, air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis atau air yang tercampur dengan najis. Sedangkan air itu jumlahnya kurang dari 2 kolah. 2 kolah itu apa maksudnya? Kolah ono loro bukan. 2 kolah itu maksudnya air dalam satu tempat itu jumlahnya ada 2 kolah. Nah, 2 kolah itu takarannya berapa? Kira-kira 216 liter. 216 liter. Kalau kita bikin bak mandi sumpamane atau bak untuk berwudu, itu minimal ukurannya panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya atau dalamnya itu 60 cm. Berarti 60 kali 60 kotak, bentuknya kotak 60 cm-an semua. Kalau diisi air itu namanya airnya 2 kolah. Kalau kecampuran najis sedikit, tidak merubah warnanya, tidak merubah baunya, dan juga tidak merubah rasanya, maka air itu tetap dihukumi suci dan dapat digunakan untuk mensucikan atau suci mensucikan. Nah, tapi kalau airnya tidak ada 2 kolah, contoh di ember ya, atau di tempat-tempat yang lain yang tidak ada 2 kolah, kok kemasukan najis sedikit, cemplung, udah najis itu. Air itu najis, tidak bisa digunakan, harus dibuang, diganti dengan air yang baru. Nah, ini di sini ada permasalahan contohnya seperti itu. Ada cicak. Ada cicak, yo, cicak itu jatuh ke dalam teko, isinya air panas, wedang teh atau kopi yang masih panas, cemplung dan mati cicaknya di dalam. Itu berarti airnya najis, ya, itu harus dibuang.
banyune wedange dibuang, tidak boleh diminum. Seperti itu seperti itu ya. Itu air. Pembagiannya tadi ada 4. Air yang suci dan mensucikan, air suci tapi makruh untuk digunakan, air suci tapi tidak mensucikan, dan yang keempat adalah air mutanajis atau air yang kecampuran najis. Itulah pembahasan kita kali ini. Pertama kita tadi membahas tentang toharoh, apa itu toharoh, macam-macam air, dan pembagian air. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dari saya sekian, apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan pembahasan kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.